Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu, channel belajar fisika dan matematika. Nah, kita akan coba pelajari bersama-sama konsep tentang dinamika rotasi. Dinamika rotasi. Ini di SMA kelas berapa ini? 11 ya, di kelas 11. Jadi nanti kita akan belajar tentang dinamika rotasi, apa saja yang perlu kita pelajari dengan dinamika rotasi ya. Nah, kita belajar santai aja. Dinamika rotasi tentunya nanti kita akan belajar ya, kita akan belajar tentang yang namanya torsi. Torsi. Apa itu torsi? Nanti saja, nanti dulu, sabar. Oke. Kemudian kita juga akan belajar tentang yang namanya momen inersia. Apa itu momen inersia? Oke, nanti kita akan belajar ini. Nah, sebenarnya nanti juga akan berkaitan ketika ada dinamika rotasi, berkaitan sama yang namanya kesetimbangan. Kesetimbangan benda tegar. Nah, ini nanti kita akan belajar di video berikutnya. Oke. Di dinamika rotasi kita belajar apa? Torsi dan momen inersia. Tentunya nanti bagaimana torsi berhubungan dengan momen inersia. Hubungannya torsi dan momen inersia itu bagaimana? Oke. Sekarang kita mulai dari yang pertama, dari torsi dulu. Dari torsi ini kita belajar tentang bagaimana benda. Iya, kalau kita bicara dinamika berarti kan kita berbicara tentang penyebab, ya kan? Dinamika rotasi berarti penyebab benda itu bisa bergerak rotasi atau bergerak melingkar. Nah, di sini ada satu besaran yang menyebabkan, besaran vektor yang menyebabkan benda itu bisa bergerak rotasi atau punya kecenderungan untuk bergerak rotasi, yaitu adalah torsi. Nah, torsi ini perpaduan antara apa? Gaya dan apa? Dan lengannya. Dan lengan gaya. Ini yang penting perlu dipahami, gaya dan lengan gaya. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan begini torsi itu. Kalau kita punya satu batang, gini ya, misalkan satu batang gitu ya. Ini kita tancapkan atau kita pegang, misalkan ini pulpen ini aja atau pensil ini. Ini kita pegang, ya dah. Ini sebagai sumbu putarnya nanti, dan ini kita tarik atau kita tekan ke bawah. Dia kan bergeraknya melingkar, ini sebagai porosnya. Nah, sama, ini contohnya misalkan begitu. Ini kita gunakan sebagai poros atau sumbu putar. Sumbu putar atau poros ya toh. Nah, ini yang paling penting dari dinamika rotasi adalah teman-teman paham dulu mana yang sebagai sumbu putarnya atau porosnya. Kemudian kalau di benda ini nanti bekerja gaya, oke, bekerja gaya di sini, ke arah sana, misalkan gitu ya, sebesar F, maka teman-teman selanjutnya menentukan yang namanya lengan gaya. Lengan gaya itu mana? Berarti jarak antara poros, jarak antara poros dengan posisi gaya itu bekerja. Nah, ini ada lengan gaya, bisa ada yang nulis D, bisa ada yang nulis R, ya, macam-macam ya. Pokoknya ini namanya lengan gaya. Oke, nanti kita pakai R saja ya. Oke, kita sudah tahu porosnya mana, kita sudah tahu gayanya bekerja di mana, dan kita tentunya akan tahu juga mana lengan gayanya. Oke. Nah, setelah tahu itu, maka kita yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah untuk menentukan torsi. Torsi itu dengan simbol tau gini ya. Nilainya adalah F dikali R, atau kalau dalam vektor itu adalah R cross F ya. R cross F, atau syaratnya ini kalau cross berarti karena perkalian cross produk, maka ini menjadi harus berapa? Harus saling tegak lurus. Jadi syaratnya ini F dan R ini harus saling apa? Saling tegak lurus. Nah, makanya kita harus mencari komponen F yang tegak lurus R atau R yang tegak lurus F. Berarti kalau ini ada tadi lengan gayanya R, oke ya. Kemudian di sini ada gaya F, maka kita cari komponen F yang tegak lurus R. Berarti komponennya kemana? Kan ini yang tegak lurus dan ini yang sejajar. Berarti kita uraikan vektor F ini ke sini. Ini misalkan bentuk sudut theta, maka di sini ada F, muncul komponen apa di sini? Sin theta. Oke. Nah, kalau masih bingung ini, coba cek di materi atau di video tentang penguraian vektor.
Ini berarti F cos. Nah, yang tegak lurus berarti yang mana? Yang komponen ini F sin theta. Maka di sini muncul komponen apa? Sin theta. Dan ini sebenarnya tergantung dari posisi mana yang diambil, posisi sudut mana yang diambil. Kalau tetanya di sini berarti yang di sini jadi cos juga kan gitu. Yang penting apa? F dan R saling tegak lurus. Itu kuncinya, F dan R saling tegak lurus. Nah, sekarang setelah kita tahu tentang F dan R yang harus saling tegak lurus itu, kita coba lihat, intip dulu sebelum ke momen Indonesia ya. Kita intip dulu contoh soalnya, kita langsung belajar dari soal. Nah, ini ada 3 buah gaya bekerja pada batang AD ya, batangnya AD yang bermasa 2 kg seperti pada gambar. Hitunglah resultan momen gaya. Nah, momen gaya tadi apa? Torsi. Punya satuan apa? Newton dikali meter, karena ini F, ini adalah tadi apa? R, jadi Newton meter. Nah, gitu ya. Terhadap titik B. Nah, ini yang penting, terhadap titik B. Titik B ini berarti bersifat sebagai apa? Sumbunya atau sebagai porosnya. Oke. Nah, porosnya mana di B? Ini berarti porosnya, sumbu atau porosnya, sumbu putarnya. Dimana gini? Kita diminta apa? Menentukan resultan. Nah, berarti kita tinggal tentukan saja. Sigma torsi sama dengan jumlah torsi yang bekerja di sini. Kalau porosnya di sini, ya ini B. B-nya ini misalkan gitu ya. Ini ada A di sini ya. A-nya ini ditarik ke atas, gitu. Ini ada F, F-nya ditarik nginjeli kemana itu ke sana ya, ke sana. Ya itu ya, F-nya ke sana. Berarti nanti kalau ini ditekan, di sini F2 ini tidak punya kecenderungan menyebabkan benda itu berputar kan. Kalau ini sumbu putarnya terus ini ditekan di sini kan, dia nggak akan berputar kemana-mana kan gitu. Berarti gaya yang tidak memiliki lengan, nah ini kan tidak memiliki lengan, berarti itu tidak bisa menghasilkan torsi. Yang bisa menghasilkan torsi yang mana? Yang A dan yang C. Nah, gini kan ada F1 dan F3. Nah, sekarang kita lihat apa namanya, arahnya juga yang penting karena vektor. Berarti tadi apa? Ada torsi 1 dan torsi dari F3. Nah, sekarang kita tentukan arahnya. Arahnya kemana? Kalau ini ditarik ke sini, sumbu putarnya di sini, berarti kecenderungannya ini tetap diam sumbu. Tarik ke sini berarti muter kemana? Ke sini kan? Nah, muter searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, kalau searah kita jarum jam, kita anggap saja bernilai positif. Kalau berlawanan, kita anggap saja nilainya negatif. Ini cuma kesepakat saja. Kebalik juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya kebalik itu yang searah jadi negatif, yang berlawanan positif boleh. Ini ya, berarti ini tadi akan ditarik ke F di sini, kecenderungannya akan berputar seperti ini. Sedangkan yang ini tadi kita harus tahu apa? Gaya yang tegak lurus. Berarti kita tegak luruskan. Oke ya, ini tegak lurus. Nah, berarti ini gaya yang tegak lurus. Ini F3 sin ya, sin 30. Karena ini sudutnya di sini. Oke, berarti kalau ditarik gaya ke atas ini sudah hinggang digantikan ini yang tegak lurus gitu. Tarik ke atas ini, muternya kemana jadinya? Muternya jadi punya kecenderungan muter kemana? Ke sini kan. Nah, kan gitu. Karena porosnya sini. Berarti ini berlawanan jarum jam. Sini tandanya yang torsi 3 ini tandanya negatif. Berarti torsi 1 dikurangi torsi 3. 2 tidak menghasilkan karena dia berada di pusat atau sumbu putar yang tadi tidak punya poros, jadi tidak punya lengan gayanya. Oke, sekarang kita ke sini. Sigma torsi berarti tinggal kita masukkan ini, berarti F1 dikali berapa ini jaraknya. Ini sudah tegak lurus kan lengan gayanya ini ya, lengan gayanya kan tegak lurus dengan F. Berarti ini AP dikali AP, jaraknya AP ini ya, dikurangi yang mana ini tadi? Torsi 3 kan, ini sudah F sin 30 derajat dikali berapa? Ini jaraknya, lengannya ini kan, lengannya itu kan, lengannya ini berarti BC. Oke, ini AB, ini BC. Sudah, sip. Oke, sekarang kita tinggal masukkan saja.
F1 nya 5 Newton dikali AB 20 cm, kita jadikan meter berarti 0,2 meter. 0,2 meter dikurangi F berapa ini tadi 3 ya, F3 nya 4 ya, 4 dikali sin 30 berapa setengah dikali BC nya berapa 55 cm, 55 cm berarti kita harus ubah jadi meter, berarti 0,55 meter, ini 0,55 meter sama dengan ini 1 ya toh, 1 ya toh, ini Newton, ini meter, berarti Newton meter. Nah ini torsi 1 dikurangi berapa ini 2 dikali 0, berapa 55, 2 dikali 0,5 1,1 ya toh, 1,1. Oke. Gampang toh? Berapa ini jadinya? Min 0,1 Newton meter. Tandanya apa? Negatif. Tandanya negatif berarti dia bekerja, kalau ini nanti diterapkan beneran, maka dia akan berputar mengikuti arah yang berlawanan jarum jam karena tanda resultannya adalah negatif. Nah, totalnya torsi akan begini muternya. Oke. Wes, gampang ya. Oke. Sekarang kita juga bisa rubah. Andaikan yang ditanyakan sumbu putarnya adalah di titik D misalkan gitu ya. Titik D berarti kalau sumbunya di titik D gimana? Set, tinggal ngitung aja. Di sumbunya misalkan di titik D. Nah, kita bisa menentukan ini ada C-nya tadi ke arah sana, di sini ada B-nya ke sini, ada A-nya ke atas. Kalau sumbu putarnya di sini, porosnya di sini, maka ini ada F1, di sini ada F2, di sini ada F3. Kita tinggal masukkan sigma torsi sama dengan, oke, ini kalau diputar terhadap sumbu ini punya kecenderungan berputar kemana? Ke sana lah. Berarti searah jarum jam, torsi 1 positif. Yang ini F2 berarti cenderungnya berputar kemana? Ke sana. Berarti berlawanan jarum jam, min torsi 2 kan gitu ya. Ini sana juga berarti searah jarum punya kecenderungan kemana? Ke sana toh. Nah, torsi 3. Nah ini tinggal dimasukkan lagi. Torsi 1 berarti F1 dikali A, ini kan B, C, berarti A sampai D kan gitu. A, D. Oke ya, F1 dikali AD. Kemudian kalau torsi 2 berarti min F2. Oke, ini B, D. Nah, ini tetap harus dicari komponen yang tegak lurus karena lengan gayanya ini. Ini F3 sin ya toh, plus F3 sin dikali apa? C, D. Wes tinggal dimasukkan hasilnya berapa Newton meter. Nah, ini jika porosnya dirubah. Oke. Jadi satu hal ini bisa dirubah-rubah berapa model. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini momen inersia. Berarti kita akan kembali dulu ke sini. Set. Oke. Sekarang ke momen inersia. Kalau momen inersia itu apa? Momen inersia itu adalah, ini tadi kita sudah bahas torsi, kemudian kita bahas ke momen inersia. Kita kembali sebentar. Momen inersia itu ibaratnya kalau di gaya translasi itu adalah seperti massa. Jadi dia adalah perpaduan massa dikali lengan atau jarak massa itu terhadap ke sumbu putarnya. Jadi gini, kalau ada misalkan begini ya, ini ada sumbu XY kayak gitu ya. Kemudian ada massa di sini, massa 1, di sini ada misalkan ada massa 2, di sini ada massa 3, di sini ada massa 4. Nah, masing-masing ini punya jarak ini kan berarti R1, nah, misalkan gitu ya. Kita hapus dulu. Nah, seandainya sistem massa ini kita putar terhadap sumbu Y, berarti ini sumbu putarnya, berarti porosnya ini, maka yang akan berputar yang mana? M4 dan M1. Maka di sini bisa kita tentukan sigma atau yang namanya inersianya, atau kita bisa cari momen inersianya. Ini adalah sigma apa M
dikali R kuadrat, sigma MR kuadrat. Nah ini M-nya berarti kalau M1 dikali R1 kuadrat, R1. Nah M4 berarti ini R4 ditambah M4 dikali R4 kuadrat. Jadi gitu. Kalau diputar terhadap sumbu baik berarti yang akan berputar yang mana? M2 dan M3, M1 dan M4 tidak akan mempengaruhi momen inersianya. Itu momen inersia dari benda apa namanya? Benda atau partikel ya, sistem partikel massa yang terpusat. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana momen inersianya ini ya. Momen inersianya kalau pada benda tegar. Benda tegar itu benda yang terdistribusi, massanya terdistribusi apa? Merata ke seluruh bagian. Nah, jadi ada distribusi massa pada seluruh bagian atau wujud benda itu. Itu adalah benda tegar. Nah, kemudian misalkan ini ada tabelnya, ini bisa dihafalkan. Jadi ada batang silinder, poros melalui pusat. Jadi batang silinder diputar terhadap poros ini melalui pusatnya ini. Nah, ini nanti nilai inersinya adalah 1/12 ml kuadrat panjangnya. Kalau diputar terhadap ujungnya, nah di ujungnya berarti diputar di sini di ujungnya, ya dah. Jadi diputar di poros, ini porosnya sebagai sini dan satunya sebagai ujung ini. Nah, begini ya. Itu kan, ini pusatnya, ini di pinggirnya tepinya. Ada yang bentuknya plat ini, jadi A plus B setengah M A plus B di pusatnya. Jadi ada segi 4 diputar di porosnya sini, putar gini. Nah, ini perlu dihafalkan. Jadi ini ada juga silinder berongga, ada silinder pejal setengah MR kuadrat dan seterusnya. Ini silinder tipis berongga. Kemudian ada bola pejal, ada bola tipis berongga. Ini silahkan dihafalkan. Penting ini ya. Oke. Dan kemudian bagaimanakah nanti ketika inersia benda tegar itu tidak diputar pada pusatnya? Misalkan begini. Ini ya, ini kan tadi yang kita tahu adalah batang itu diputar terhadap sumbunya 1/12 ml kuadrat. Nah, sekarang kalau diputar terhadap ujungnya sini, itu bagaimana bisa mendapatkan 1/3 ml kuadrat? Nah, kita pakai yang namanya dalil sumbu sejajar atau teorema sumbu sejajar. Jadi ketika kita sudah punya I pusat massa dari batang tadi senilai 1/12 ml kuadrat, maka untuk mendapatkan inersia ketika dia diputar di ujungnya akan kita pakai namanya dalil sumbu sejajar atau teorema sumbu sejajar. IS sama dengan I pusat massa ditambah massa dari silinder itu dikali D kuadrat. D kuadrat itu apa? Jarak antara titik pusat massa ke titik pusat massa ke titik rotasinya atau sumbunya. Sedangkan M-nya adalah massa benda. Oke, sip. I pusat massa adalah inersia benda di pusat massanya. Di pusat massanya berarti di tengah-tengahnya. Kalau ini di pusat massanya berarti di sini. Ini pusat massanya di sini. Jadi di sini. Nah, ini bola di sini. Oke. Oke, sekarang bagaimana menentukannya? Nah, kita masukkan aja ke sini. Kita pakai dalil sumbu saja. IS sama dengan I pusat massa. Pusat massanya kalau pada ini adalah batangnya tadi, ya misalkan batangnya tadi, pusat massanya kan di sini. Diputar di sini ini ya, diputar di sini ini adalah pusat massanya. Nah, sekarang yang diminta adalah kita diputar di sini. Di pusat massanya dia punya apa? I berapa? 1/12 ml kuadrat. Nah, ketika ditambahkan M dikali D, D-nya tadi apa? Jarak antara titik pusat massa ke titik rotasi. Pusat massa ke titik rotasinya. Di sini rotasinya. Berarti ini adalah D-nya berapa ini? Berarti L/2 atau setengah L kuadrat kan gini. Ini kali masukkan 1/12. Ya, ini ml kuadrat ditambah ini 1/4 kan jadinya gitu. M kuadrat ya kan. Nah, 12 tambah ini jadi 1/4. Nah, jadi kalau menyebutnya 12 ini jadi berapa? 3/12 tambah ini jadi 4/12 4/12 jadi 1/3 ml kuadrat. Nah, ini adalah dalil atau teorema sumbu sejajar. Oke, kita langsung ke contoh soal di penerapannya. Ini ada contoh soal. Perhatian gambar ini, batang AB masanya adalah 2 kg diputar melalui titik A.
Ternyata inersianya adalah 8 kg meter. 8 kg meter. Ya. Tentukan inersia batang tersebut jika diputar di titik O. Nah, titik O ini diputar di sini. Kalau dia diputar melalui titik A, berarti dia menaiki di ujung. Iya dah. Berarti inersianya berapa? 1/3 ml kuadrat, kan gitu ya. Ternyata inersianya adalah 8 kg. Tentukan inersia batang tersebut jika diputar di titik O. Titik O berarti ini di pusat. Nah, berarti berapa? I-nya kalau di pusat adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, gimana? Ya, kita bandingkan saja. Berapa kalau di sini? Nah, kita itu bisa pakai dalil teoremanya tadi, apa namanya? Teorema tadi, sumbu sejarah tadi, bahwa IS itu sama dengan I pusat massa ditambah M dikali D, kan gitu ya. Oke, di pusat massanya dia adalah ini I-nya, di sini di A, berarti ini di A tadi ya, di IS nya adalah 1/3 ml kuadrat. Oke, ini adalah MD kuadrat tadi. Nah, bagaimana kita menentukannya? Kita bisa pakai perbandingan juga. Nah, langsung kita bandingkan I dari pusat massa dibanding I dari sistem di A tadi ini, nah, di ujung tadi ini, itu sama dengan nilainya ini berapa? 1/12 apa? ml kuadrat kalau di pusat massa, kalau di samping berarti kan 1/3 ml kuadrat. Kita bisa coret ini, kita bisa langsung, karena ini tadi sudah kita pakai dan ketahuan nilainya adalah 1/3, makanya tadi bisa dihafalkan. Kita bisa langsung pakai persamaan ini. Kalau misalkan bentuknya nanti berubah lagi, misalkan ada bentuk lagi begini, nah nanti kita akan kupas beberapa soal yang unik. Nah, gabungan seperti ini diputar di sini, nah maka itu akan butuh dalil sumbu sejarah yang lebih hati-hati nanti. Nah, ini kita sudah hafalkan di ujung sekian, di pusat sekian, berarti 1/12 per 1/3, berarti 1/12 dikali 3 berarti 1/4 ya. Belum tahu 1/12 dikali 3/1 kan gitu, jadi 1/4. Oke, 1/4 berarti IPM nya pusat massanya itu berapa tadi? Oh, ditanyakan pusat massanya, ditanyakan per yang di ini adalah 8, yang di tepi adalah 8, berarti berapa kira-kira? I pusat massanya adalah 2 apa? Kilogram meter kuadrat, karena apa? M ini apa? R kuadrat, 2 kg meter kuadrat. Oke ya, itu rumusnya. Kemudian kita coba penerapannya kalau di soal bagaimanakah konsep dinamika rotasi. Nah, ini sudah berkaitan tentang apa? Hubungan antara momen inersia dan torsi, hubungannya. Oke, kita singgung sekalian ini. Kita bahas sekalian. Jadi hubungannya gimana? Torsi dan momen inersia. Nah, kita kalau menghubungkan torsi dan inersia, kita bisa ingat-ingat kembali tentang konsep dinamika translasi ya. Dinamika translasi. Di dinamika translasi kita sudah kenal yang namanya hukum Newton. Nah, kita punya data bahwa sigma F sama dengan apa? M dikali A. Berarti F berhubungan dengan A, kan M ya. Nah, kalau di dinamika rotasi, oke, F-nya ini adalah penyebab benda itu bergerak rotasi. Berarti apa? Torsi. Berarti sigma torsi. Oke. Ya. Kali penyebab benda itu bergerak translasi, kalau yang ini penyebab benda itu bergerak rotasi torsi tadi. Sama dengan M-nya ini adalah sejajar dengan inersia dan A-nya adalah percepatan sudut. Berarti sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Ini adalah hubungan antara torsi dan momen inersia. Torsi bisa menyebabkan inersia, momen inersia itu punya kecepatan
percepatan sudut atau alfa. Begitu ya. Ini adalah hubungannya, kita bisa ingat-ingat dari dinamika translasi. Oke ya. Oke, ini masanya adalah masa inersia. Oke. Sekarang kita langsung aja coba belajar dari kasus ini tadi. Oke, berarti kita sudah kenal apa tadi? Kita ingat-ingat dua konsep di translasi, itu ada sigma F sama dengan M dikali A, dan di rotasi kita punya sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, kita akan pakai dua-duanya ini untuk mengerjakan ini. Karena kalau ini kita lihat sebuah silinder pejal berjari-jari 15 cm. Silinder pejal ini nanti akan menentukan apa namanya momen inersianya. Ingat-ingat di tabel tadi. Dan bermasa 2 kg dijadikan katrol pada sebuah sumur. Nah, ini gambarnya ya, masanya itu batang yang dijadikan poros sebagai permukaan licin sempurna. Berarti porosnya ini licin sempurna ya, jadi tidak ada gesekan di porosnya, tidak ada gesekan. Tapi di silindernya ada, dia nanti berputar atau berotasi. Seutas tali yang masanya dapat diapilkan digulung pada silinder. Kemudian sebuah ember bermasa 1 kg diikatkan pada ujung tali. Nah, jadi seperti terikat gini, nanti kalau tali kan akan berputar. Tentukan percepatan ember saat jatuh ke dalam sumur. Tentukan percepatan ember saat jatuh pada sumur. Percepatan berarti apa ini? Hanya berapa? Oke. Kita lihat begini caranya. Karena ini sistem ini adalah sistem dari katrolnya ini dan ember, maka kalau kita lihat dari samping kita bisa rubah ini. Ini katrolnya dilihat dari samping ya. Berarti di sini ada gaya dari embernya itu. Oke. Embernya. Maka kita perlu menggambar gaya-gaya dari sini. Berarti katrolnya ini akan berotasi ke sini, talinya semakin panjang, ini semakin turun kan gitu. Jadi dia ada percepatan yang arahnya ke bawah. Oke, di sini ada V dari embernya, oke kan? Nah, kemudian dia menyebabkan ada tegangan tali ke atas. Oke, dari sini katrol ada tegangan tali ke bawah. Berarti T itu kan bisa kita gambarkan dengan arah yang saling berlawanan, karena kalau dilihat dari sini arahnya ke atas, kalau dilihat dari sini arahnya ke bawah. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa gaya itu bekerja pada titik singgung ini kan, kalau di katrolnya dia punya jari-jari atau lengan gaya terhadap porosnya adalah senilai jari-jarinya ini. Selesai kan? Maka nanti kita untuk meninjau gerakan ini dari sistem ini ember itu dia bergerak apa? Translasi, karena embernya tidak berotasi. Dari katrol yang ini dia adalah katrolnya berotasi. Maka nanti kita akan punya dua. Yang pertama ini adalah sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Dengan torsi yang muncul adalah dari apa nih? Torsi dari T tegangan tali tadi dikali apa? R tadi lengan gayanya ini sudah. Sama dengan I-nya apa? Kalau di bentuknya adalah silinder pejal setengah M R kuadrat. Nah, lihat di tabel. Kita lihat tabel tadi gimana? Silinder pejal. Nah, ini silinder pejal setengah MR kuadrat. Makanya harus dihafalkan itu. Oke, berarti kita punya ini ya. Alfanya belum. Alfanya kalau digerak rotasi itu kan sama dengan kita rubah ke A per R, kan kita bisa rubah ini kan. Hubungan antara percepatan sudut dan percepatan linear. A per R kita ganti. Oke ya, sudah ketemu. Ini bisa kita coba sederhanakan, yaitu ini sederhanakan sama sini. 3 T sama dengan setengah M. Nah, ini adalah persamaan yang pertama dari apa? Rotasi katrol tadi. Kemudian kita meninjau yang translasi. Berarti kita translasinya apa? Oke, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, M-nya adalah M apa? Ember. Oke, sigma F-nya berapa? V. Arahnya ke bawah, karena A-nya ke bawah berarti yang searah gerakannya positif kan gitu. Min T, karena ini T-nya ke atas. Ini kan sama dengan M dikali A. Nah, kita bisa substitusikan
Ini persamaan 2, persamaan 1 ke persamaan 2, ini T-nya. Set. Kita akan bawa ya. Set. Ini dimasukkan dari data ini. Nah, W-nya ember, yaitu ember, tulis saja WE gitu ya. Setengah M dikali A sama dengan M ember dikali A. Oke. Ini berarti W ember sama dengan, kita bisa pindah ruaskan ini ke sini. ME karena yang kita mau tanyakan cari adalah A-nya. Ditambah ini jadi plus setengah M katrol dikali percepatan. Oke. Berarti W ember sama dengan apa? Ini bisa massa ember ditambah setengah M kali A, kan gitu. Nah, jadi ketemu apa ini? Ketemu apa? A-nya percepatannya adalah W ember per W apa ini M ember ditambah setengah M katrolnya. Ya, ini udah ketemu. Tinggal kita masukkan nilainya sini. Masukkan aja ya nilainya. Berarti A-nya sama dengan apa? A-nya sama dengan apa? W embernya, massa embernya itu berapa? Massa embernya adalah 1 kg, massa katrolnya 2 ya. Oke. Massa embernya 1 kg dikali 10, berarti kan ini V embernya ya toh, per massa embernya 1 kg ditambah setengah massa katrolnya tadi 2, berarti 1 ya. Oke. Berarti ini 10 dibagi 1 tambah 1, 2 sama dengan 5, satunya apa? Meter per second kuadrat. Ini adalah percepatannya. Gampang ya. Berarti gimana kalau di sistem gerak seperti ini? Nanti kita akan lihat contoh-contoh yang lebih lengkap untuk penerapan dinamika rotasi ini ya. Oke. Ini kita perlu perhatikan apa? Gerak translasinya dan gerak rotasinya, analisisnya. Oke. Lebih lanjut lagi bisa dikerjakan soal ini. Silahkan di pause, bisa di capture, kerjakan. Coba ya. Nanti kita akan bahas ini di video berikutnya tentang aplikasi dinamika rotasi. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.